Record. Nah, bagi teman-temannya yang belum masuk, silakan masuk ya, nggak apa-apa, silakan masuk. Bagi yang kemarin nggak datang gitu, nggak apa-apa, masuk aja gitu. Jadi kita bakal kasih kesempatan kok, nggak apa-apa. Oke? Jadi disuruh masuk aja, gitu ya. Disuruh masuk aja. Masuk, dengarkan, gitu. Kita belajar bareng-bareng ya, sharing. Gitu. Oke, aku share screen dulu. Enggak, kita foto dulu aja ya. Oke, teman-teman boleh hidupin kameranya dulu dong. Kita foto bareng. Nggak apa-apa, belum mandi pun. Ayo. Ayo semuanya. Bentar doang. Oke, udah ya, hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Udah boleh dimatiin ya kameranya. Oke, bikin share screen. Oke, udah kelihatan teman-teman slide-nya? Ya, udah, Kak. Oke, sudah ya. Oke, nah hari ini kita bakalan lakuin workshop leaders yang ketiga, yaitu tentang agility. Nah, terima kasih teman-teman yang udah sempatin waktunya untuk datang di workshop kali ini. Oke, terus ya agility ya, ketiga. Jadi agility itu adalah value kita yang ketiga. Terus teman-teman ada yang udah tahu belum sih ya, apa sih itu agility? Gitu ya. Ada yang mau jawab, silahkan jawab di kolom komentar ya. Kalau yang mau raise hand langsung jawab juga boleh kayak gitu. Oke, ayo silahkan. Ada yang mau jawab? Kata Sigit kelincahan. Kelincah. Ini diartikan langsung kayaknya ya. Kelincah gitu ya. Gesit gitu ya. Ketangkasan kata Angel. Keren. Ada lagi? Keaktifan kata Intan. Keren. Oke, benar semua ya. Terima kasih teman-teman yang udah jawab ya, udah bantu jawab kita. Jadi apa tuh agility gitu ya? Kalau diartikan agility itu artinya ketangkasan gitu ya, atau kegesitan gitu. Bentar ya, aku mau minum haus. Nah, kalau diartikan secara bahasa gitu ya, siapa itu? Agility itu adalah kemampuan untuk bergerak, gitu ya, untuk berpikir dan memahami sesuatu secara cepat, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kayak poin pentingnya adalah cepat, gitu ya, atau tangkas, gitu, sigap, gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus menjadi leaders yang agile? Kalau kata sifatnya agile ya, kata bendanya agility, gitu ya. Agile atau leaders yang tangkas. Ada yang tahu kenapa sih harus kita tangkas gitu? Lama-lamanya aja ngapa emangnya gitu ya? Ada yang bisa jawab? Ayo teman-teman, mampu beradaptasi pada situasi secara cepat, tepat, dan akurat. Wah, keren Bella. Keren banget. Ada lagi yang lain? Gitu. Kenapa sih kita harus jadi leader yang agile gitu? Alasannya kenapa gitu? Ayo, Saya, Kak. silahkan. Wisdan. Jadi pemimpin itu harus lincah supaya keadaannya bisa berubah dengan cepat. Jadi dia itu nggak mengulur-ngulurkan waktu supaya ya kehidupannya jadi lebih baik gitu. Wah, keren. Terima kasih Wisdan.
Keren banget ya, benar banget. Ada lagi yang lain? Kata Intan supaya mampu mengalahkan teman-temannya. Keren. Kalau kata Olin agar waktunya tidak banyak terbuang, benar banget. Berarti efektif ya, efektif dan efisien. Cepat tanggap kata Rasya, benar banget. Jadi ketika ada masalah dia responsif ya, peka ya, kayak gitu. Bella silahkan. Oke, Kak Jan. Mengapa pemimpin itu harus cepat? Karena untuk membangun tim, punya kompetensi sebagai pemimpin memiliki kelincahan dalam berbagai sudut pandang, mampu beradaptasi di segala kondisi, dan mampu bergerak cepat untuk menangani berbagai masalah maupun peluang yang datang. Wah, keren-keren. Terima kasih Bella. Wah, keren banget. Ya, sama-sama. Tadi bisa digaris bawah. Yang pertama adalah adaptability ya. Bagaimana kita beradaptasi dengan satu masalah. Misalnya aja ya, corona datang. Itu masalah besar kan ya. Sebagai leaders yang agile, yang tanggap, cepat tanggap gitu. Ketika ada proker atau program kerja, apapun jabatan kalian, apakah itu OSIS, MPK, apakah bupati, kepala desa, kan harus cepat tanggap bagaimana bisa nge-replan atau ibaratnya rencana yang kemarin itu bisa diubah sehingga corona itu nggak mengganggu 100% sehingga kalian tuh beku sebagai program gitu. Itu penting banget tuh teman-teman gitu. Jadi dia bisa beradaptasi. Yang kedua kata Bella tadi adalah opportunity, itu kesempatan gitu. Bagaimana ada kesempatan dia bisa cepat tanggap nih untuk kayak nangkep gitu ya. Tapi bukan berarti semua opportunity diambil ya. Tapi ibaratnya yang tepat dan sesuai dengan organisasi atau sesuai dengan pribadi dia kayak gitu. Itu benar banget. Wah, keren-keren. Bagus. Gak apa-apa, Bella. Kita sama-sama belajar ya. Bagi yang masih malu gitu untuk mengutarakan pendapatnya melalui raise hand, bisa menggunakan chat. Tapi akan lebih bagus dengan raise hand gitu. Karena kan harus belajar confident gitu. Karena gak gampang kan berbicara di depan orang banyak. Oke. Terima kasih ya semuanya. Jadi seperti itu ya, kenapa kita perlu menjadi leaders yang agile. Kemudian gitu ya, kita kan di fase di mana semua hal itu cepat gitu kan, bergerak secara cepat, digital segala macam. Kalau kita tidak bergerak secara cepat atau tanggap gitu ya, atau tangkas gitu, kita akan terlindas gitu. Kita akan tergantikan oleh hal-hal yang baru gitu. Kenapa? Kita harus agile. Gitu. Ibaratnya ya, misalnya dulu kita ini loh nggak pakai motor gitu ya, pakainya sepeda. Sebelum sepeda ada gerobak, sebelum gerobak ada kuda gitu. Jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan cepat, kita akan terlindas gitu. Itulah kenapa kita harus jadi agile leaders ya. Oke, selanjutnya, nah inilah poin-poin atau kualitas gitu ya dari agility. Yang pertama lah solution oriented. Ada yang tahu apa sih solution oriented itu? Ayo, silahkan. Apa itu solution oriented? Solution oriented adalah cara seseorang untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan solusi, dengan mencari akar-akarnya dulu daripada harus mengeluh kenapa masalah ini bisa terjadi. Wah, keren-keren. Terima kasih, Rizdan. Keren nih. Gitu. Benar banget ya. Jadi, solution oriented itu adalah ketika ada permasalahan, gitu ya, kita fokus kepada solusinya. Gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Gitu kan. Nah, sini aku bilang gini ya, when a problem comes, instead of saying who makes the mistake, we can say, do you have an idea? Gitu ya. Maksudnya, ketika permasalahan datang, gitu ya, daripada kita ngucapin siapa sih yang bikin kesalahan nih, gitu, siapa dia kan, gitu, dia yang salah, gitu. Kita tuh fokus mencari siapa yang salah. Seharusnya kita bertanya, ibaratnya kira-kira kamu punya ide nggak sih mengatasi masalah ini, gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi sama sih ketika kalian di project ya, masalah kan pasti datang gitu kan. Sebagai leader atau sebagai setiap kalian tuh leaders ya di situ posisinya. Kan bukannya menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan gitu ya. Jadi gara-gara inilah gitu atau hujan lah inilah. Pokoknya kan fokus ke sana. Daripada kalian fokus ke sana, kan fokusnya kayak kira-kira apa sih yang bisa kalian lakuin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, nanti baru kalian cari baru evaluasi itu di akhir gitu. Jangan evaluasi dulu karena kan itu kan genting ya, urgent gitu ya. Jadi seperti itu ya. Gitu. Jadi coba untuk solution oriented person. Gitu. Fokus kepada solusinya.
jangan kepada orangnya. Memang sih terkadang kayak ini sulit juga ya, teman-teman, terkadang sulit juga gitu. Karena kita tuh pengennya nyalahin orang gitu. Posisi kita biasanya terkadang egois gitu. Tapi nggak apa-apa, itu di pikiran kita biasanya kan. Yang penting jangan disalurkan gitu. Kalau misalnya cuma baru di pikiran, is okay gitu. Tapi pas mengeluarkannya jangan. Kayak gitu. Oke? Oke, selanjutnya adalah adaptability yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi intinya kita is okay to start over gitu ya. Maksudnya oke gitu loh kalau misalnya kita memulai lagi gitu. Jika plan A gitu tidak bekerja atau tidak berhasil gitu, kita bisa gunain plan B gitu. Kita harus plek-plek gunain plan A gitu. Jangan jadi orang yang fokus kepada rencana, tapi fokuslah kepada tujuannya gitu. Karena rencana itu akan mengikuti tujuannya. Misalnya nih ya, aku misalin gitu ya. Misalnya Iza tuh pengen ke mana ya? Ke Pawan 2. Ke Pawan 2 yang mana ya? Ke Pawan 2 itu tujuan ya. Nah, tujuannya. Nah, rencananya dia harus pergi lewat mana sih gitu kan? Lewat jalan X, Y, Z gitu kan. Tiba-tiba dia rencanaannya adalah melalui jalan X. Tiba-tiba di jalan X itu banjir. Kalau misalnya dia adalah orang yang plan oriented, yang kayak terarah harus sesuai dengan plan, dia bisa batalin itu, dia bisa stres gitu, karena jalannya banjir gitu. Tapi bayangin kalau misalnya dia bisa, oh nggak apa-apa, aku pilih jalan yang lain lagi gitu, plan B-nya apa. Jadi seperti itu ya, sama dengan kegiatan apapun yang kalian lakuin, project apa, mimpi apapun yang kalian punya gitu. Jadi fokus kepada goal-nya apa gitu, bukan ke how-nya. Sama sih ya, ini seperti yang pernah baca juga. Ketika kalian ngerancang mimpi kalian, sebenarnya itu akan sulit, akan bikin stres ketika kalian jadiin targetnya itu adalah misalnya gini, aku pengen jadi dokter gitu. Dokter itu kan ibaratnya sebenarnya itu how-nya gitu ya, plan-nya gitu. Tapi tujuan kalian jadi dokter itu apa gitu. Itu sebenarnya yang benar gitu. Misalnya aku pengen jadi dokter gara-gara aku pengen kaya, misalnya kan realistik gitu ya, gitu. Pengen jadi kaya. Tapi kan nggak harus melalui dokter kan? Gitu. Jadi kayak goalnya itu, atau karena aku kok misalnya di dokter itu aku pengen bikin rumah sakit gitu kan. Gak harus jadi dokter kan pada akhirnya, tapi goalnya tetap tercapai gitu. Atau misalnya kayak pengen jadi dokter gara-gara aku pengen memberikan dampak di bidang kesehatan gitu. Misalnya dengan menyediakan pelayanan kesehatan, dengan memutus rantai stunting gitu segala macamnya ya. Tapi nggak harus lewat dokter kan? Kan bisa juga jadi pebisnis terus bikin rumah sakit. That's the thing. Ketika kalian pengen mempunyai mimpi gitu ya. Misalnya si Fatih pengen bikin perusahaan produk gitu ya. Wah, itu sebenarnya mimpi aku juga sebelumnya gitu ya. Terus tiba-tiba Fatih masuk jurusan bukan misalnya teknologi pangan ya, bukan masuk itu, tapi dia malahan masuk misalnya hukum gitu kan. Tapi bukan berarti mimpinya nggak kecapai kan. Dia bisa jadi hukum, bisa jadi lawyer misalnya gitu, tapi dia bisa juga bangun perusahaan gitu. Jadi that's the thing gitu ya, untuk misalnya mimpi kalian gitu ya. Oke. Jadi tujuan kalian ingin profession itu tuh apa? Itu yang paling penting. Ibaratnya aku pengen nih meningkatkan kualitas pendidikan di kampungku misalnya. Nggak harus lewat guru kok. Kan nggak harus jadi guru gitu, harus jurusan guru gitu. Kan bisa juga misalnya masuk jadi jurusan misalnya jadi jurusan teknik misalnya. Tapi kan punya basic things dari hadapan itu, kan bisa sambil belajar sehingga kan bisa jadi mencerdaskan kehidupan di situ juga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di sini bisa dilihat apa namanya siklus dari sebuah kegiatan atau proses ya gitu. Pertama pasti kalian ngeplan dulu kan. Misalnya nih, April ini bakal UTBK, gitu kan. Itu April ini bakal UTBK. Jadi kayak ngeplan nih rencananya aku akan belajar seperti apa. Misalnya setiap hari Senin aku akan belajar matematika, Selasa belajar IPA, biologi maksudnya ya, dan seterusnya gitu kan. Setelah di plan terus di execute gitu. Pas di execute itu dilakukan gitu ya. Kalian malahan nggak sesuai gitu. Senin itu bolong biasanya, Selasa ini gitu kan. Nah, di saat itulah kita harus nge-evaluasi hal itu. Kenapa sih kira-kira aku kurang konsisten? Apakah
plannya terlalu ketat jadwalnya gitu, atau misalnya aku nggak ada waktu untuk istirahat gitu, jadi di plan lagi, kemudian plan B lagi gitu, terus eksekusi lagi, terus evaluasi lagi, plan lagi. Jadi dia siklus ya, sebuah proses itu. Kapan sih sudah selesai? Ketika goalnya kecapai, kayak gitu ya. Ketika rencana apa tujuan tercapai, maka dia selesai gitu ya. Jadi tidak plan, execute aja. Jadi nggak plan, execute, evaluate, plan, execute, evaluate, terus done. Nah, gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi intinya di sini adalah fokus on the goal, not the plan. Oke, jadi bukan rencananya gitu. Rencana itu kan sesuatu yang bisa kita ubah gitu ya. Gitu. Boleh jadi hujan kalau misalkan di kegiatan. Gitu. Tapi kan tujuannya tetap kecapai gitu. Kayak kemarin si budaya kita bikin project tentang the hidden gem gitu ya, mengenai kayak kita pengen menilik apa ya, gem itu artinya mutiara atau misalnya ya kurang lebih situ ya, atau berlian gitu ya, yang tersembunyi dari ketapang gitu kan. Awalnya pengen bikin webinar gitu kan, karena kan tujuannya pengen mengungkap itu kan. Tapi tiba-tiba kita nggak punya speaker untuk hal itu. Jadi plan B-nya ya kita bisa gunain kayak misalnya kemarin ke rumah tua gitu. Itu kan plan B-nya kan, tapi tetap tujuannya sama gitu kan. Walaupun aktivitinya kegiatannya berbeda. Nah, seperti itulah ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah braveness. Braveness itu tentang keberanian. Di sini ada yang menilai dirinya berani, bisa jawab di chat ya, kayak aku berani gitu. Kayak kamu bisa menilai kamu sebagai orang yang pemberani gitu loh. Ada nggak? Oh, Rinita tidak. Ada lagi? Aku di tengah-tengah, kata Intan. Mimin berani, Desila berani. Nah, oke, aku nanya Mimin ya. Oke. Hai Mimin. Hai Acan. Nah, Mimin menganggap diri Mimin kan berani kan? Mimin berani, tapi Mimin punya ketakutan nggak sih sebenarnya? Pernah banget, semua orang yang berani pasti juga pernah takut. Oke. Ya kan? Tapi di posisi berani itu, kamu takut nggak? Sebenarnya sih takut, tapi ternyata bisa selesai gitu ya. Jadi aku nganggap diri aku berani. Keren, keren. Terima kasih, Mimin. Oke. Selanjutnya Sama-sama. mungkin aku pilih Chelsea dong. Chelsea. Nah, Chelsea berani kan, dia bilang. Chelsea ada? Eci. Tes. Eci ada? Oke, kita ganti. Suaranya atau suaranya pelan ya? Desila ada? Ada, Kak. Oke, Desila ada. Nah, Desila bilangnya berani dia kan. Desila punya waktu berani itu sebenarnya takut juga nggak sih? Enggak sih, Kak. Oh enggak, oke sia-sia. Oke, terima kasih ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman, di sini aku mau bilang sebenarnya being brave doesn't mean having no fear. Maksudnya menjadi berani itu bukan berarti kamu nggak punya rasa takut gitu. Sebenarnya kita takut kok gitu. Ada sesuatu itu menakutkan sebenarnya gitu. Tapi kamu bisa nih ngehandle-nya gitu, ngekontrolnya gitu. Misalnya gini ya tentang public speaking gitu. Sejago-jagonya orang, bahkan dia udah kayak jago banget public speaking-nya gitu kan, sekelas misalnya Obama segala macam pun, dia tetap nervous loh sebenarnya. Kalau dia nggak nervous dia bohong gitu. Karena tetap takut sebenarnya gitu. Tapi seiring waktu, karena kita jam terbangnya tinggi segala macam, kita bisa ngehandle-nya, ketakutan itu tuh mulai berkurang gitu, mulai terkendali gitu. That's the thing gitu. Aku terkadang gitu ya, kayak flashback ke belakang gitu mengenai apa yang udah aku lakuin gitu kan. Sekarang aku mikir ya elah kayak aku seberani itu loh gitu. Sekarang aku mikir kayak gitu. Kayak wow, ternyata aku bisa loh kayak gitu. Di fase misalnya aku lagi terendah yang ibaratnya aku lagi takut banget ngelakuin sesuatu. Sebenarnya takut itu juga termasuk sign ya, kayak simbol lagi, tanda kalau kamu tuh sebenarnya ngelakuin hal yang benar, hal yang besar sebenarnya. Gitu. Misalnya pas project ini, mungkin beberapa anak akan ketakutan gitu ya.
Oh, nggak apa-apa Chelsea, gitu. Mungkin berapa kan ketakutan gitu, kan gimana nih project-nya jalan nggak? Ada nggak sih yang merasa kayak gitu? Atau project-nya bagus nggak sih? Selesai nggak ya? Nah, gitu. Ada nggak sih beberapa teman yang merasa kayak gitu? Takut sebenarnya. Ada banget. Oke. Oke, Angel takut. Wih, bagus ya kalau takut. Kalau takut berarti ketika kalian berhasil ngelakuinnya, kan bakal level up gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa kayak biasa aja sih, berarti kan belum tertantang gitu. Masih zona nyaman gitu. Jadi kayak sengaja sih kita bikin tuh kayak seribet mungkin ya projectnya supaya itu tuh challenge untuk kalian. Kalau misalnya mudah banget gitu, kan nggak akan dapat apapun sebenarnya. Dapat sih, tapi sekali. Limit nol gitu loh, kayak gitu lah. Jadi, kayak gitu ya. Kalau misalnya di mana-mana, sebenarnya keberanian itu adalah modalitas awal gitu, untuk memulai sesuatu. Gitu. Tapi ingat lagi, untuk jadi berani itu bukan berarti kamu nggak punya rasa takut gitu ya. Sekarang kita punya gitu. Sangat punya banget. Gitu. Tapi kita punya cara untuk mengkontrolnya. Apakah kita punya teman yang bisa nge-handle kita juga, mentor yang bakal ngarahin kita, dan apapun gitu. Atau kita berdoa gitu ya, yang paling penting banget. Ya gitu ya. Untuk hal apapun di lini-lini kehidupan, apalagi misalnya anak-anak yang mau UTBK nih, gitu. Pasti ketakutan. Aku juga pernah di posisi itu. Sangat ketakutan banget untuk milih unit, jangan gini ya. Bahkan sampai di titik akhirnya ada beberapa anak yang bakalan udah apapun jurusannya, unitnya nggak apa-apa. Yang penting kuliah dulu aja. Bahkan kita bahkan sampai tahap kayak gitu, saking ketakutannya. Ya gitu, oke? Tapi ketakutan-ketakutan ini sebenarnya bisa redakan atau misalnya bisa dikurangi dikit dengan kita lebih well prepared. Gitu. Misalnya kita udah ketakutan nih kan, udah kayak parno gitu kan soal UTBK. Mungkin dari sekarang kita udah bisa jadwalin dikit gitu, udah bikin jadwal aja. At least ada sesuatu yang kita kerjain dikit loh sebagai sebuah ibaratnya kita kasih tahu ke diri kita, oh aku udah siapin kok dikit gitu. Jadi kayak lebih menghela, senang, nah gitu ya. Oke, jadi berani ya. Oke. Oke, selanjutnya yaitu tentang innovation. Gitu. Ada yang tahu nggak sih perbedaan inovasi dan inovatif dan kreatif? Ada yang tahu? Sekarang harus inovatif kreatif. Ada nggak sih perbedaannya? Nah, apa itu? Ada dong. Ada dong. Apa itu? Yes. Ada yang bisa menjawab? Apa perbedaannya? Mimin silakan. Sorry. Mimin silakan. Oke, terima kasih Kak Chandra. Jadi, kreatif dan inovatif itu dua hal yang berbeda. Kalau kreatif itu sesuatu yang sebelumnya sudah ada, kemudian kita kembangkan dan kita kembangan dari yang sebelum yang memang sudah ada. Kalau inovatif itu sesuatu yang benar-benar belum ada sebelumnya, kemudian kita ciptakan hal yang baru itu namanya inovatif. Gitu Kak Chandra. Oke, terima kasih Mimin. Wah, keren ya. Kalau yang lain ada lagi berpendapat atau kayak ingin menyanggah Mimin, kayak enggak sih Min gitu. Siapa tahu gitu kan. Atau kayak sama aja kayaknya kreativitas dan inovatif. Ada? Ayo, ayo, ayo. Nggak apa-apa berbeda, nggak apa-apa. Dare to be different. Coba saya, Kak. Silahkan, Miss Dan. Jadi kalau kreatif ini kita menciptakan ide-ide baru untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau inovasi ini kita menggabungkan ide-ide yang sudah ada, lalu mencoba memilahnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Sih. Oke, terima kasih Miss Dan. Ada lagi yang lain? Ada? Ayo, sebelum kita bahas ke selanjutnya. Ya. Pinka, angkat tangan, Kak.
Apa? Vinka, silakan. Zahra. Untuk yang ini kan lebih setuju sama Wisdan, yaitu ide-ide yang sebelumnya ada terus digabungkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lebih ke pola pikirnya tuh lebih banyak gitu. Dia lebih memikirkan yang sebelumnya nggak kepikiran sama orang lain, itu kreatif. Kalau inovasi itu sesuatu yang nggak kepikiran sama orang lain, tapi dia kepikiran. Dia menimbulkan membuat sesuatu yang baru. Kalau inovatif lebih membuat sesuatu yang baru. Itu aja. Oke, terima kasih Vinka. Oke, keren. Terima kasih ya. Semuanya udah keren-keren banget. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau misalnya, tapi nggak boleh ada tapi. Nah, kalau yang pernah aku baca gitu ya, mungkin it's okay kayak to be different gitu ya. Jadi sebenarnya kreatif dan inovatif itu sebenarnya kurang lebih gitu ya. Tapi kalau kreatif itu lebih ke pola pikirnya kayak gitu. Jadi sebenarnya belum ada implementasinya. Baru kayak cara berpikir aja. Kita nggak pernah cara berpikirnya inovatif, tapi cara berpikirnya kreatif. Nah, implementasinya itu baru inovasinya. Kayak gitu. Terus sebenarnya inovasi itu harus benar-benar baru nggak sih? Harus benar ibaratnya apa ya? Original yang sebenarnya baru. Sebenarnya di abad ke-21 sekarang ya, ini kan abad 21 nih. Sulit banget untuk menemukan hal-hal yang sebenarnya baru gitu. Karena semuanya udah ditemukan gitu di abad sebelumnya gitu. Kayak misalnya mobil kan ditemukan gitu kan. Paling kita cuma mengkreasikannya aja, kayak tambah apa, kayak inovasi kayak gitu aja. Kayak gitu. Oke. Ini yang pernah aku pelajari seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu jangan terlalu menghebohkan gitu antara kreativitas dan inovatif gitu. Selama itu bagus gitu ya, jalankanlah. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kreativitas itu lebih ke pola pikirnya gitu ya. Sesuatu yang kreatif belum tentu inovatif gitu ya, tapi inovatif pasti kreatif. Oke, terima kasih ya. Terus kreatif lebih penemuan ide baru, dan lebih penerapan penemuan. Nah, benar. Terus where do ideas come from? Sebenarnya kan pernah nggak sih penemukan aha moment ketika ngedapatin ide? Atau kapan sih kan dapat ide itu? Ada yang bisa share gitu? Kayaknya aku tuh lebih suka dapat ide ketika aku sedang makan gitu, atau sedang apa kayak gitu. Ada nggak sih? Ada? Ya share dong gitu. Lagi sholat biasanya. Wow, kok lagi sholat berarti gak khusyuk dong. Oke, ketika malam hari, ide apapun ya, gitu. Berarti Iza anaknya nokturnal ya, keren. Aku dapat ide waktu lagi kepepet sama situasinya. Wah, ada lagi pas di toilet Juita. Wah, keren. Biasanya sih di kamar mandi, di WC ke dalam mimpi. Maksudnya di WC ke dalam mimpi. Maksudnya kamu tidur di WC? Oke. Lagi bersemangat di WC dan pas tidur. Oh, pas tidur berarti mimpi dong gitu. Di mimpi baru mimpi aja. Oke. Pas sepedaan. Wah, keren. Dalam mimpi kak, iya, ide gambar pas mau gambar tapi nggak bisa direalisasikan. Oke, cool, semuanya keren. Oke, nah sebenarnya setiap orang punya caranya masing-masing gitu ya, cara ngedapatin mimpi gitu kan. Ada yang harus dipancing gitu. Misalnya anak-anak yang suka ATM ya. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Biasanya dia kayak ngereplikasi yang udah ada, kemudian kayak diinovasi-inovasikan. Itu juga bisa, teman-teman. Ini yang bagus banget. Ini sebenarnya yang cepat banget gitu daripada kan harus kayak bengong mikirin itu. Jadi biasanya kita, kalau aku pribadi pun misalnya mau cepat gitu, biasanya aku ATM aja. Kayak bisa desain gitu ya. Aku cari misalnya sumber yang bagus gitu, kayak desainnya, tapi nggak aku tiru 100% ya. Itu beberapa aja aku dapatin referensinya. Kayak gitu. Terus ini tadi bilang ada mandi. Kenapa sih menurut kalian pas mandi itu bagus banget dapat ide? Biasanya sering muncul banget idenya. Ada yang tahu nggak kenapa? Atau udah pernah baca sebelumnya? Ada? Oke. Mungkin lagi fresh-freshnya. Oke. Jadi sebenarnya apa ya? Ini dipengaruhi oleh gelombang otak gitu ya. Jadi pada saat kita buang air besar, buang air kecil, pas mandi gitu ya. Nah, otak itu berada dalam gelombang
alfa dan beta. Kurang lebih seperti itu ya. Aku lupa alfa, beta, atau theta gitu ya. Udah lama aku bacanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu, mungkin bisa baca lagi gitu. Jadi pada saat itu tuh memungkinkan kita untuk memasukkan ide-ide kreatif, inovatif gitu lah ya. Kurang lebih seperti itu. Aku pun kayak gitu. Jadi pas aku mandi gitu, aku tuh mikir gitu. Ada masalah aku pikirkan biasanya di situ. Pasti sering muncul sebuah idea. Tahu nggak sih Archimedes ketika dia mendapatkan hukum Archimedes waktu itu, Archimedes ditantang oleh raja untuk mengukur berat murni dari emas yang ada di mahkota raja. Di mahkota raja kan nggak semuanya emas murni ya, gitu maksudnya gitu. Kalau lebih seperti itu ceritanya. Jadi pada saat itu dia tuh mandi gitu, mandi ke dalam pemandian orang sana kan kayak gitu kan, mandi itu pakai bathtub gitu ya. Nah, bak mandi maksudnya gitu. Nah, di saat itulah dia tuh menemukan sebuah ide bagaimana menghitung hukum Archimedes-nya kayak gitu. Nah, di saat itulah dia langsung keluar bahkan lari-lari bilang eureka, eureka, eureka kayak gitu. Oke, di situ salah satu tips juga untuk dapatin idea gitu. Ada juga beberapa yang tipenya anak malam. Kalau aku maksudnya bukan tipe anak malam. Aku malam tuh kurang bisa berpikir secara kritis gitu. Udah nggak mampu lagi kalau aku pribadi. Aku anaknya anaknya pagi gitu. Aku singa gitu ya. Jadi anaknya itu bangun itu pagi. Kayak berpikir tuh kayak subuh gitu. Itu fresh banget. Gitu. Ada anak yang enggak kayak gitu. Jadi kayak ya setiap kita punya apa ya cara gitu ya. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri gitu kan. Itulah kenapa self awareness lagi-lagi gitu ya. Itu kualitas leaders yang pertama itu sangat penting sekali gitu ya. Oke. Terus kenapa sih innovation itu termasuk dalam komponen atau quality dari agility gitu. Nah, balik lagi sebagai leader gitu ya, sebagai leader yang tangkap, cepat tanggap, responsif gitu. Ketika ada permasalahan gitu, kita harus bersifat inovatif gitu. Kira-kira permasalahan yang kayak gini tuh seperti apa sih penyelesaiannya gitu. Idenya kayak gimana kayak gitu. Jadi penting ya untuk menjadi leaders yang inovatif. Tapi bagaimana kita bukan tipe yang inovatif gitu. Itulah pentingnya tim gitu ya. Oke. Terus ada juga kan pernah dengar gimana Amerika bisa dimenangkan oleh bunga. Ini ada juga ceritanya. Ketika perang dingin atau bukan perang antara Rusia dengan Amerika, jadi Amerika itu dimenangkan dengan bunga. Maksudnya apa sih? Jadi pada saat itu aku lupa nama presidennya, gitu. Aku baca lagi ya, share. Dia lagi ada masalah gitu kan. Amerika lagi di fase genting-gentingnya. Kemudian yang dilakukan oleh presidennya adalah kalau nggak salah presidennya lupa dah banyak soalnya. Dia malah memilih untuk lari dari kesibukan hiruk pikuk semua orang. Dia cuma pergi ke taman bunganya. Kayak gitu. Di saat itulah dia menemukan sebuah kejernihan pikiran, ketenangan, sehingga pada akhirnya dia bisa menemukan sebuah ide, strategi, sehingga bisa memenangkan perang. Gitu. Jadi ini penting banget apa ya menemukan hal-hal yang seperti itu. Soalnya ide itu muncul seketika seperti itu. Itu penting juga kita bikin notebook ya teman-teman gitu. Jadi kalau aku dulu sampai sekarang kayak gitu, ketika aku pakai Keep Google, jadi biar bisa terkoneksi kemanapun toolsnya aku gunain. Jadi ketika ada ide langsung aku tulis di sana. Jadi kita bisa kayak pas waktu kita butuh ide atau pas kita lagi santai kita bisa buka-buka. Oh kemarin ada ide ini loh, kira-kira bisa dihubungkan nggak sih dengan ide yang lain? Kayak B.J. Habibie ya, Habibie juga menemukan crack teori kalau nggak salah, crack law apa ya, hukum yang crack tuh, yang dipatenkan gitu tentang pesawat itu, gitu. Ditemukan ini juga pada saat dia masak gitu. Jadi seperti itu ya, ide-ide muncul. Apalagi para saintis ya atau researcher gitu. Mereka rata-rata menemukan ide seperti itu. Di situasi yang tak terduga. Oke, selanjutnya adalah excellent. Excellent adalah kualitas juga dari agility. Bagaimana seorang pemimpin bisa memberikan excellent. Ada tahu artinya apa? Mau cari lagi tuh. It's okay. Ada tahu excellent artinya apa sih? Ada tahu? Boleh share dong.
Pencapaian gak sih? Terima kasih. Nah, ada lagi yang lain? Excellent. Berhasil. Belum tahu, Kak. Oke. Yang lain? Kayak di game tuh. Berhasil. Oke. Tadi ada dibilang Iza keunggulan. Nah, itu artinya ya. Jadi artinya benar kata Iza keunggulan atau kualitas tinggi terbaik gitu lah kalau excellent tuh ya. Gitu. Kalau misal ini kata benda ya teman-teman, CE gitu ya. Kalau pakai T itu artinya beda lagi gitu. Bagus artinya pujian gitu. Wah, keren, excellent gitu ya. Biasanya kalau misal kita main game gitu kan. Ya, gerak dia. Oke, excellent. Nah, di sini aku mau bilang excellent doesn't mean perfection. Jadi keunggulan atau kualitas yang tinggi gitu ya, atau hal yang bagus gitu ya, bukan berarti tentang kesempurnaan. It means doing all you can with all you have at that moment. Artinya memberikan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya pada saat itu. Jadi perfection itu atau striving gitu ya. Kita tuh berjuang untuk memberikan apa yang kita bisa di saat itu. Gitu. Jadi bukan berarti dia harus bagus, tapi prosesnya. Jadi excellent tentang proses gitu. Misalnya di project gitu. Kalian tetap memberikan yang terbaik gitu loh. Misalnya pas ujian, kan pas ngajiannya pas PAS ya, gitu kan. Tapi kan tetap bisa nih ngeluangin waktu cuma 1 jam, 5 menit, 15 menit, kan tetap mau gitu loh. Itulah excellent. Bukan tentang hasilnya, tapi tentang bagaimana proses kalian mencapainya. Gitu. Pada akhirnya hasilnya juga akan bagus. Kata Juwita, keberhasilan didapat atas semua yang dicapai dengan perjuangan. Wah, keren banget. Keren banget. Jadi itu ya excellent. Gitu. Misalnya kayak kemarin ya, pas project-nya Impactful Ramadan Project. Ini mungkin Mimin merasa dengan tim-tim partnership kita bagiin kurang lebih 1.000 surat gitu. Bayangkan dari 1.000 surat mungkin beberapa orang kayak ngapain sih bikin 1.000 surat, paling yang nyumbang berapa orang aja kan. No, kayak it doesn't work that way gitu ya. Jadi kita berjuang boleh jadi hasilnya itu melalui tempat lain gitu. Jadi excellent tentang kayak gitu. Kayak gitu ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, sebenarnya perjuangan tuh nggak akan ada selalu ada hasilnya, baik itu ke atas atau ke bawah. That's the same thing, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, coba untuk striving for excellent. Ketika kalian pengen hasil yang excellent, maka prosesnya dengan excellent juga, gitu. Oke, teman-teman, kayak gitu ya. Oke, sebenarnya udah selesai untuk sessionnya. Kita bakal masuk ke break room masing-masing. Oke, sebelumnya nanti kalau misalnya bertanya nanti di akhir ya, pas di sesi sharing. Oke, nah di situ udah ada break room gitu ya. Ada 4 mentor gitu ya. Nanti si anaknya Sakinah ya, Matan bakal masuk ke Mila ya. Terus Mila dulu. Kemudian si siapa ya itu? Si Syafa ya, si Syafa itu Tanjung Pura dan Ale-ale nanti maksudnya ke Mimin ya. Kayak gitu. Aku share itunya dulu ya. Linknya seperti biasa, kita bakal reflection. Bagi teman-temannya yang belum masuk, silakan masuk ya. Jili. Dan jangan lupa juga jam berapa ya? Jam 1 lah kita ya. Jam 1 kita bakalan sesi yang selanjutnya. Semangat. Bentar lagi kok. Bentar lagi. Gitu. Semangat ya. Linknya udah kirim ya di grup. Oke, kalian udah bisa masuk sesuai itu yang masing-masing ya.
Hmm. Semuanya udah aku assign ya. Tinggal kalian masuk ke grupnya masing-masing. Silakan. Waktunya sampai, kita hari ini agak cepat ya, 30 menit. Berarti sampai pukul 10.50 ya. Nabila silakan masuk ya. Rasya, Usnul, Eci, Kiki. Bisa minta tolong kirimin linknya ke kolom chat ini nggak ya? Soalnya itu linknya hilang di sini. Terima kasih, Kak. Tes. Kayaknya belum lengkap deh ya, masih kurang 4 orang. Siapakah itu? Pawan lengkap? Pawan 1, 2, 3, 4 lengkap ya. Kok Pawan banyak ya? 1, 2, 3, 4. Nah, Jujung Bui 1 aja Jujung Bui, 2 aja Jujung Bui. 3. Rahan kemana ya dengan tim yang lain? Itu Kak, gangguan jaringan, jadi kayak keluar masuk gitu. Isi. Terima kasih kita. Raden Johari 1, 2. 2 aja. Yang lainnya kemana ya? Fahmi ada, Balkis ada, dia kemana ya? Oh ada dia ya. Iya ada Kak. Eni kemana? Belum tahu sih Kak sama Anissa. Oh, oke. Bisa dicek dulu ya. Mungkin ada izin nggak Kak sama Kakak? Belum. Aku belum baca grup, bentar ya. Oke Kak. Belum ada. Mungkin jaringan juga Kak, soalnya kayaknya gangguannya serentak gitu. Oke, mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau pertanyaan silakan ya.
Oke, tes. Nanti teman-teman bakalan sharing ya. Aku pilih. Balkis bisa? Tes. Ada Balkis nggak? Hai. Oke, ada ya. Kakak manggil aku tadi. Oh iya. Balkis iya. nanti di main room bisa sharing. Bisa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Terus Gita bisa? Gita? Junjung Dwi Gita ada? Gita ada? Nabila tadi keluar Kak? Gitu aja keluar. Kenapa nih? Jaringan Kak ya? Nah. Ada yang belum selesai? Atau udah selesai semua? Atau apa ini? Aku belum. Oke, silakan semangat. Kan pakai kartu apa sih? Rata-rata? Kartu apa ya? Saya banyak yang nggak bisa katanya. Ah, I see. XL. Aku XL sih. Fahmi itu nggak? Gangguan nggak? Si Balkis pakai kartu apa? Atau WiFi? Aku tidak gangguan, Kak. Ya sama. Berarti XL tidak gangguan ya. Aman aja. Go XL. Gimana Raden? Udah kecapek 300-nya? 300. 200. 200, Kak. Belum, Kak. Berapa? Masih nambah 10 lah kemarin tuh. Berarti 60. 60-an. Jadi Oh. teman-teman di sini bisa banget ya curhatin gitu. Emang isi double kan boleh kan? Boleh kok. Nggak boleh. Ya, Mau bilang lebih aja. pun 30 pun boleh. Apa? Isi double aja, mereka sudah isi double. Iya. Soalnya bukan anak ya. Nggak apa-apa, Kak. Isi aja. Mungkin Kakak punya masalah gitu. Iya, Sampai 30 juga nggak apa-apa, guys. Aduh.
Mungkin kalian bisa chat lagi mereka yang lain, suruh isi minimal 5. Ya 10 menit lagi ya.
Nggak apa-apa, namanya Anissa, nggak apa-apa. Oke, tinggal 30 detikan. Oke, tinggal 16 detik lagi ya. Bagian itu ayo segera ya. Baru 24 orang. Nggak harus buru-buru juga gitu ya. Pelan-pelan aja. Ini kan pengen tell something. Oke, kita break semuanya ya ke close room. Close ke main room. Oke, tes kedengaran kan ya suaranya teman-teman. Nah, yang mau hidupin kamera juga boleh ya sambil biar nggak ngomong kayak apa gitu. Oke, nah selanjutnya kita bakal masuk ke sesi sharing gitu. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah dipilih ya oleh teman-temannya untuk share oleh mentor maksudnya. Oke, mungkin dari kelompoknya Mimin silahkan. Siapa itu? Mimin? Suaranya ada. Oke. Ada Mimin? Mimin belum pulang ya? Udah pulang sih. Ada, Kak. Oke, silahkan. Siapa? Ada. Jadi dari Ale-Ale ada Intan, terus dari Tanjung Pura ada Usnul, dan dari Tentemak ada Chelsea. Silakan. Oke, terima kasih Mimin. Keren. Oke, mungkin dari Usnul, silahkan Usnul. Oke, bentar ya. Semangat Usnul. Mengapa kita harus belajar atau mengetahui apa itu agility? Kak, Iya, beneran. itu pertanyaan Usnul. Oh, ini nanya balik tuh. Oke, kira mau sharing. Enggak. Gak ada pengalaman yang bisa di-sharing. Belum lah pokoknya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Usnul. Mungkin teman-teman lain ada yang mau share gitu. Kenapa sih kita harus menjadi leader yang agile atau tangkas? Ada yang mau share? Menjawab jawaban Husnul, silahkan. Ayo. Ada? Supaya bisa beradaptasi dengan cepat, Kak. Wah, keren banget. Supaya bisa beradaptasi dengan cepat. Ada lagi? Ada yang lain? Kalau ada masalah nggak? Nah, ada lagi? Bisa
ada solusi buat masalah yang terjadi itu. Keren. Berarti lebih solution oriented ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu, Snow. Jadi kenapa sih kita jadi leaders yang harus jadi leaders yang agile gitu? Pertama, perubahan tuh cepat sekali terjadi gitu. Ibaratnya nih, apalagi di era digital gitu ya, perubahan tuh sangat besar terjadi. Ibaratnya mungkin hari ini kita seperti A, besok seperti B. Kayak misalnya dulu ya bahasa Inggris, misalnya gini ya, aku contohin aja. Misalnya tentang skill ya, kemampuan. Dulu kalau bahasa Inggris itu kayak kalau kita pakai bahasa Inggris itu udah nilai lebih banget gitu. Ibaratnya itu additional point gitu. Yang sifatnya nggak banyak orang yang bisa gitu. Tapi untuk sekarang bahasa Inggris itu bukan additional lagi gitu, tapi lebih ke kebutuhan. Jadi ketika kita daftar sesuatu gitu, mau tak mau kamu harus tahu gitu. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana sebagai seorang leader kita harus cepat belajar nih gitu, menjawab tantangan tersebut karena dunia digital udah semakin terbuka, globalisasi terjadi, kita terbuka dengan dunia luar gitu, sementara dunia luar itu internasional dan butuh bahasa Inggris. Jadi kita harus bisa belajar bahasa Inggris. Nah, itulah ya. Terus yang kedua juga tentang bagaimana permasalahan itu terjadi tidak bisa diprediksi gitu. Terkadang diprediksi kayak misalnya corona ya. Corona kan ibaratnya sesuatu yang nggak bisa diprediksi ya, kayak gitu. Ibaratnya tiba-tiba terjadi gitu kan. Nah, dari hal itulah kita sebagai leader bisa nih cepat tanggap kira-kira apa sih yang harus kita lakukan. Kayak misalnya negara-negara maju ya, kayak New Zealand, dia kayak kasusnya 0 loh, kayak gitu, hampir 0 gitu. Ibaratnya leadernya cepat tanggap menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga kasusnya nggak tinggi. Beda dengan Indonesia yang agak lamban gitu ya. Awal-awalnya kita nggak ada tuh kena gitu, tiba-tiba langsung meledak gitu kan. Nah, kayak India juga kayak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin kalian bisa lihat juga nih, kayak misalnya beberapa organisasi atau dinas gitu yang freeze atau membeku ketika pas corona, karena mereka nggak bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan. Ibaratnya mereka selalu berpikir, ya elah, aku udah bikin program. Karena aku ini kejadian banget ketika aku ke dinas X gitu, dia ngomong langsung gitu, ibaratnya dia udah bikin program kerja ya, kalau misalnya itu kan program ya gitu, program gitu. Namun karena corona program itu terhenti gitu. Padahal kan kalau misalnya dia bisa menjadi leaders yang agile gitu, yang cepat tanggap, responsif, dia bisa nih kira-kira program apa sih yang ibaratnya bisa tetap terjadi yang kita bisa bikin gitu. Contohnya aja di Impact Circle ya gitu. Impact Circle aja berdiri di saat kita corona gitu ya. Jadi bagaimana sebagai leaders agile juga kita bisa nih mengubah permasalahan menjadi sebuah tantangan kayak gitu. Ibaratnya di saat-saatnya organisasi lain kayak redup gitu ya, bahkan tenggelam, hilang kayak dimakan waktu gitu ya. Kita malah muncul gitu dan malah kita aktif gitu lepas corona gitu kan. Nah, itu bukti bahwa kita bisa menjadi leaders yang agile atau agility kita tinggi. Kita bisa responsif, kita bisa transformatif gitu ya terhadap permasalahan yang ada, kita ubah atau convert, kita ubah jadi sebuah tantangan. Sama ketika kan punya masalah gitu, misalnya kan corona gitu kan, padahal pas corona negatifnya kan nggak bisa sekolah, susah sekolah, belajarnya ini, padahal ada sisi positifnya loh, kan bisa belajar lebih banyak gitu kan, bisa nambah pengalaman gitu. Ini aku lihat banget ketika Iqbal mungkin ya ada di sini gitu. Jadi saat orang corona gitu, dia malah lebih aktif, dia lebih suka katanya. Karena dia bisa ngembangin bakatnya, dia bisa ikut jadi intern di Ketapang TV, dia bisa ikut lomba, dia bisa gitulah. Mungkin beberapa anak lain juga kayak gitu. Jadi dia bisa merubah gitu ya masalah yang ada menjadi sebuah tantangan untuk dia. Itu yang paling penting. Jadi tantangan ke depan pun seperti itu ya, teman-teman, untuk apapun gitu, ketika kalian di bidang apapun, ketika apapun yang terjadi, adaptability itu sangat penting sekali kayak gitu. Ya. Nah, kata Bidi pas corona kita bisa lebih peka terhadap teknologi juga, Kak, lebih benar banget gitu. Kita dipaksa untuk harus bisa nge-zoom gitu. Bayangkan guru-guru yang nggak agile. Dia nggak mau berubah loh. Padahal ada Zoom gitu, kalau misalnya dia mau pakai ngajar gitu kan, dia malah tugasnya ngeringkas gitu. Padahal kalau misalnya dia lebih agile, dia bisa nih lebih inovatif gitu kan. Misalnya tugasnya
membuat antologi puisi misalnya bahasa Indonesia gitu kan. Bisa nih ibaratnya anak-anaknya misalnya bikin YouTube channel gitu kan. Bisa nih anak-anaknya misalnya bikin apa ya, penelitian sendiri gitu, observasi gitu. Something yang ibaratnya lebih inovatif gitu ya. Kok misalnya lebih agile sih guru. Tapi ada beberapa guru yang agile juga yang aku lihat gitu ya dengan tugas-tugasnya gitu. Jadi seperti itu ya. Kenapa kita harus agile gitu. Segitu ya Usno. Terima kasih Usno. Ada feedback atau sudah paham? Sudah paham. Makasih Kak Chance. Terima kasih juga ya. Wah, keren. Ada lagi selanjutnya si Intan. Silakan Intan. Oke, terima kasih Kak Chance. Sama. Nah, Intan mau ngebahas pertanyaan di Google Form tadi, boleh kan Kak? Boleh banget. Nah, tadi kan ada pertanyaan yang apa? Ketika ada terjadi perubahan yang mendadak dan tidak diinginkan, saya belajar untuk beradaptasi. Nah, sebenarnya Intan tuh bukan tipikal orang yang cepat beradaptasi. Tapi misalnya kalau diarahkan dengan baik, bisa kok kayak intinya tuh harus diarahin. Soalnya Intan tuh orangnya cepat panikan dan kayak perfeksionis gitu yang mengikuti rencana. Kalau misalnya ada hal yang mendadak yang berubah gitu, pasti kayak udah langsung bernegatif thinking, takut ada yang hancur lah gitu. Kayak gitu Kak Chan. Wah, keren Intan, keren. Terima kasih gitu. Sebenarnya aku juga termasuk orang yang plan oriented gitu karena aku INTJ gitu ya. Mungkin Intan ada sedikit melankolisnya gitu ya, personality-nya gitu. Kalau misalnya mau bahas personality ya. Gina juga sebenarnya gitu ya. Mungkin Gina sadar gitu ya. Dia orang plan oriented juga. Ibaratnya anak-anak yang perfeksionis, yang ibaratnya tend to the plan gitu ya. Kalau misalnya mau bikin sesuatu rencanakan dulu, itu bagus banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita terlalu apa ya, ketat dengan itu sulit banget tuh. Apa namanya? Karena kan kurang fleksibel gitu kan. Aku pernah di posisi itu, sulit banget aku menerima perubahan gitu. Sehingga aku tuh dipanikan, intinya dipanik kita. Jadi kalau misalnya ikut lomba, ada ikut apapun yang sifatnya mendadak gitu, itu bakal aku kayak keringat dingin, kayak bingung sendiri, nggak bisa fokus kayak gitu. Tapi setelah aku ikut beberapa project gitu kan, karena di project itu aku projectnya tiap hari gitu kan. Waktu itu di Hometown Project, dan masalahnya itu tiap hari datang gitu kan. Jadi kayak aku tuh dipaksa, digenjot gitu, untuk lebih fleksibel gitu. Bahkan terkadang aku harus jadi MC mendadak. Bayangkan, aku pernah ketika kegiatan internasional lagi, MC-nya nggak bisa, ini udah ada MC-nya, terus tiba-tiba aku jadi MC. Itu kegiatannya dengan wali kota, bahkan gila. Dan tiba-tiba apa namanya? Kan setiap wali kota itu kan wali kotanya punya protokol ya. Protokol tuh kayak dia punya MC sendiri segala macam gitu kan. Itu nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi tiba-tiba langsung aku yang harus ngambil alih gitu kan karena sebagai ketua gitu kan. Yang lain nggak bisa gitu. Itu ya di situ tantang banget sih gitu. Dan juga aku pernah jadi moderator ini dan semuanya tuh kayak dokter S3 gitu ya. S3 gitu. Tiba-tiba. Terus tiba-tiba ini kan kegiatan internasional ya. Ada dosen, rektor bahkan gitu ya. Dia nggak bisa bahasa Inggris gitu secara lancar gitu. Maksudnya secara oral gitu ya. Speaking-nya kurang gitu. Jadi aku harus juga menjadi interpreternya. Itu kayak wow, apa namanya? Itu tiba-tiba gitu. Tapi kondisi-kondisi seperti inilah yang bakal ngebangun kita. Kalau kita lari, kita nggak akan berkembang. Tapi kita hadapi, kita akan berkembang. Gak apa-apa, ibaratnya jelek-jelek gimana. Orang pun paham kok. Orang nggak akan ingat seumur hidupnya kok kalau misalnya kita jelek gitu ya. Terkadang hal-hal seperti itu sih yang menghentikan kita, pikiran-pikiran orang dan pembicaraan orang gitu. Jadi kayak gitu. Jadi Vinka, Intan keren banget ya. Udah bisa belajar untuk beradaptasi gitu. Oke, keren banget. Oke, selanjutnya Makasih Kak Chan. sama-sama. Oke, selanjutnya Chelsea. Silakan Eci. Ada Eci? Sebenarnya oke, Chelsea ada. Iya. Silakan Chelsea. Maaf Kak, baru masuk soalnya jaringan ini lagi jelek banget. Oke. Kenapa ya?
Nah, mungkin Chelsea bisa sharing gitu pengalamannya mengenai agility di project gitu, atau misalnya pas ngisi link formnya, atau pas pembelajaran hari ini. Silahkan, Eci. Oke, jadi aku itu kan kemarin pas project itu kita rencananya teman-teman ini bikin webinar. Nah, oleh karena apa sih namanya? Pembicaranya itu belum ada, jadi kita ganti nih sama Kak Iqbal sama Kabar Baik Ketapang juga. Kita ganti jadi ke rumah tua itu ya, rumah tua di Kampung Arab itu. Nah, di situ aku belajar gimana apa sih kayak menanggulangi mencari inovasi baru gitu. Pengganti dari webinar ini nih apa, project apa gitu. Nah, dan juga tentang keberanian gitu sih. Aku jadi belajar berani gimana caranya gimana sih kayak kayak kita tuh gimana caranya ngewawancarain orang. Aku juga ngelihat gitu kan Kak Iqbal ngewawancarai yang punya rumah itu kayak gimana. Nah, di situ aku juga belajar gitu. Ya gitu aja sih Kak. Wah, keren-keren. Terima kasih, Eci. Wah, keren sih gitu. Anak teman Kabar Baik ya. Dia bisa nge-convert dengan cepat untuk programnya. Itu penting banget kayak gitu. Nah, tadi Eci juga benar gitu, bagus banget. Terkadang apa ya, mungkin bagi beberapa orang gitu kan, kita kayak cuma kalau misalnya kegiatan kayak cuma numpang-numpang gitu aja gitu. Tapi enggak loh teman-teman. Nah, sebenarnya di situ proses belajar juga kalau kalian mau belajar. Awal-awalnya dulu aku juga kayak gitu kok, pasif gitu. Kayak misalnya ada sesi wawancara, ya aku tuh cuma dengerin orang aja, orang yang wawancara gitu. Tapi di situ kan dengar, belajar. Nanti ketika pasnya kalian akan bisa gitu, oh kayak gini loh rupanya, jadi kayak aku bisa niru dikit gitu loh. Karena kan proses pembelajaran kan dari suri tauladan ya, dengan apa yang kita lihat, kayak gitu kita bisa belajar kayak gitu. Jadi nggak apa-apa di awal-awal kayak gini, misalnya sekarang juga beberapa anak masih pasif, kayak cuma dengerin aja, nggak apa-apa gitu. Karena proses belajar dari awal adalah dengan mendengarkan. Kayak gitu. Oke, keren-keren. Oke, selanjutnya dari tim Gina. Gina ada? Dari Gina, siapa ya? Dede dan Dini. Oke, silakan. Dede. Dede ada nggak ya? Kayaknya dia gangguan. Dini ada? Oh, Dini ada ya. Silakan Dini. Time is yours. Dini ada? Gak kedengar atau nggak kedengaran ya? Dini, silakan Dini. Hai Dini. Oh iya Kak, Silakan. mohon maaf. Gak apa-apa. Ya, jadi aku mau sharing itu sih Kak. Kemarin kan waktu Students Vibes ada project gitu. Aku kan sebagai sekretaris dan bendahara sekaligus ya. Nah itu kan ada disuruh buat surat sama kayak mendesain sertifikat itu. Awalnya tuh aku tuh sebenarnya kayak agak takut soalnya belum pernah buat juga. Aku masih ada rasa-rasa kayak kurang berani mau nanya sama orang gitu loh Kak. Soalnya aku tuh takut merepotkan orang lain kalau aku banyak nanya gitu. Tapi aku coba untuk yakin pada diri sendiri, terus berusaha nanya juga sama orang kalau memang belum tahu, biar aku mikirnya biar aku bisa belajar dan menyelesaikan pekerjaan itu dengan lebih cepat aja sih Kak.
Nah, dan pada akhirnya semua itu bisa terselesaikan gitu. Jadi kayak ternyata aku mikirnya ternyata bisa sih aku gitu. Jadi yakin aja pada diri sendiri gitu. Gitu sih Kak. Wah, keren-keren. Terima kasih Dini. Wah, keren banget. Benar banget gitu ya. Yakin dengan diri sendiri. Terkadang apa ya, kita terlalu banyak apa ya, memikirkan gitu kan. Kalau aku chat dia, ganggu gak ya kalau malam-malam kayak gini gitu. Gak apa-apa gitu ya. Yang penting kan sopan aja kayak gitu. Paling penting gitu ya. Wah, keren-keren. Semangat Dini gitu. Ngelakuin hal baru gitu kan. Ya terkadang apa ya, kita nggak akan pernah berpengalaman kalau kita nggak akan pernah coba. Pernah nggak sih kalian dengar gitu, bisa pemilihan ketua gitu kan? Nah, ini kan lagi musim-musimnya nih, kemarin ketua OSIS, ketua MPK gitu kan. Sekarang kita milih teman-teman itu kayak gini prinsipnya. Pilih si A aja, dia udah berpengalaman, udah ke sana, ke sini, ke B, ke C. Si D itu nggak berpengalaman gitu. Padahal itu hal yang kurang tepat gitu loh. Masa kita memilih orang karena tidak memilih orang gara-gara dia nggak punya pengalaman? Kapan dia punya pengalaman kalau dia nggak pernah diberikan pengalaman gitu? Jadi kayak dia nggak pernah diberi kesempatan gitu. Misalnya nih pembagian tugas untuk bikin surat gitu kan. Karena cuma si Kiki misalnya pernah bikin surat, ya udah Kiki aja gitu. Dini kan belum pernah, jangan gitu loh. Jadi si Dini nggak akan punya pengalaman kayak gitu. Jadi penting juga dalam leadership ya, dalam kepemimpinan untuk memberikan kesempatan orang lain berkembang gitu, untuk memberikan kesempatan orang lain berpengalaman gitu. Jadi supaya dia bisa gitu, dia punya pengalaman, bukan kamu terus yang berpengalaman kayak gitu. Jadi penting untuk mendelegasikan gitu ya tugasnya, jangan takut gitu. Awalnya juga aku pernah dalam kondisi kayak gitu, takut banget, takut misalnya dia nggak ngerjain kayak gitu, dia nggak itu, nggak apa-apa gitu. Tapi itu takes time sih gitu untuk mengubah itu, butuh waktu banget. Karena beberapa orang ada trust issue gitu ya. Oke gitu, keren ya. Oke selanjutnya Dede kayak nggak ada ya. Ada nggak, masih ada nggak ya? Oke nggak ada. Terus dari timnya Carmila, silakan Carmila, siapa? Halo Kak. Halo. Halo Kak. Halo. Kecil. Bentar Kak. Oke, siap. Dari Enggang itu Angel, terus dari Matan itu Rafina. Oke, terima kasih Carmila. Oke, silahkan Angel. Time is yours. Halo. Halo. Suaranya agak besarin ya, agak kecil tadi. Oke, jadi aku mau sharing yang di Google dokumen tadi yang selama mengikuti Leaders Academy, saya serta menjalankan organisasi yang kami rancang, saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih inovatif. Jadi setelah ikut organisasi gitu, aku tuh merasa lebih inovatif gitu kan, kayak seperti buat template konten gitu loh. Nah, awalnya aku tuh nggak tahu gimana sih buatnya, kalau dibuat kayak gini bagus nggak ya. Terus aku tuh cari referensi di Instagram gitu. Di Instagram kan banyak banget itu kan konten-konten microblog gitu. Jadi aku tuh cari di situ, lihat-lihat di Instagram kamu harus tahu itu. Aku sebenarnya cari referensi di situ, terus aku gabungkan dengan Instagram, konten Instagram yang satunya lagi. Jadi jadilah ke template seperti yang aku buat itu. Ya, terima kasih. Oke, wah keren-keren. Terima kasih Angel. Wah, keren banget. Bener banget, berarti Angel gunain ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Bener banget. Tapi Angel ini sih, yang aku lihat punya something di desain gitu. Maksudnya udah ada, basicnya itu udah ada gitu. Ini kelihatan banget. Silakan Mila. Ini kelihatan banget pas di microblog
akademi kita yang pertama. Udah kelihatan gitu apa ya hype-nya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi gitu ya, atau mungkin bisa menekuti bidang digital marketing nantinya. Keren. Oke, terima kasih Angel. Silahkan selanjutnya adalah Mandau itu mantan Rafina. Silahkan Rafina. Oke, makasih Kak. Sebelumnya aku mau sharing yang di G-Form yang, bentar ya Kak, yang ini. Saya semakin berani dalam bertindak. Sebelumnya, aku tuh emang orang yang berani mengambil risiko atau berani mengambil suatu tindakan. Dan karena juga di sini aku sebagai head girl di house, jadi aku harus berani mengambil keputusan atau mengambil risiko untuk kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya atau kegiatan apapun. Di sini tuh aku ingat banget kata-kata Mbak Najwa, dia ngomong gini, memang ada resiko yang memang harus diambil dan memang harus dilakukan, harus ya, karena hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan dimenangkan. Ketika kita mau mencoba hal baru, kita memang harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Sekian itu aja, terima kasih. Wah, keren Rafina Shihab ya sayang ya. Keren. Terima kasih Rafina. Di mata Rafina ya. Oke, benar banget gitu kan. Sebenarnya berani aku bilang tadi kan sebagai modalitas awal banget nih untuk mencapai sesuatu gitu. Terkadang apa ya? Pasti butuh risiko untuk terkadang bukan terkadang lagi pasti ada risikonya gitu untuk dapetin itu. Ada hal yang kita ibaratnya kita pertaruhkan gitu. Mungkin di proyek ini gitu kan mempertaruhkan beberapa kayak istirahat kalian kayak gitu. Mungkin beberapa ada yang lembur kayak gitu. Kenapa ada beberapa teman kayak gitu? Mungkin waktu dengan keluarga sedikit gitu, harus hampir tiap hari meeting kayak gitu. That's kayak sacrifice yang kalian bikin gitu. Mungkin beberapa anak nggak mengorbankan itu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi yakinlah gitu, pasti punya hasil yang bagus. Nggak hari ini, nggak besoknya lagi, 2 tahun lagi, setahun lagi, itu akan lebih bagus. Gitu. At least nanti kalian bisa menceritakannya. Ini juga ya teman-teman, aku mau nambahin juga. Nanti kita masing-masing dari kalian, nanti kita bakal ajarin buat LinkedIn. Jadi LinkedIn itu kayak apa ya? Sejenis media sosial tapi lebih profesional gitu. Untuk ngerekrut pekerjaan atau untuk ngerekrut intern, untuk ikut exchange segala macam. Nah, di situ kan bisa ceritain pengalaman kalian selama project gitu dengan lebih profesional. Nah, nanti ketika kalian kuliah gitu, ini sangat dibutuhkan banget. Bahkan nanti pas kerja nanti sangat dibutuhkan banget. Jadi kita bisa latih dari sekarang gitu. Jadi bukan berarti kita anak SMA di 3T nggak bisa belajar itu ya gitu. Karena masih banyak banget anak-anak nggak bisa gunain LinkedIn. Anak kuliahan bahkan karena di kuliah nggak diajarin kayak gitu. Karena harus belajar sendiri. Oke, keren banget. Oke, selanjutnya dari tim aku ya, itu adalah Balkis. Dan terakhir ya. Silakan Balkis. Oke, hai semuanya, kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, jadi aku tuh mau cerita tentang yang solution orientation ya tadi, yang solusi. Itu setuju banget sih, soalnya kita tuh harus mencari solusi gitu daripada nyalahin orang atau nyari siapa yang salah gitu. Soalnya kita ngapain nyari yang salah terus nyari kesalahannya apa itu tuh nggak bakal nyelesain masalah gitu, malah nambah masalah baru. Ini tuh contoh kayak aku kemarin waktu di Leaders Academy yang pertama-tama tuh, itu kan ada bagian yang presentasi tentang project kita kan. Nah terus Raden tuh belum sama sekali. Jadi house yang lain tuh udah pada ngomongin bakal gini-gini, kami tuh belum, jadi panik gitu kan. Lah kak, kita tuh belum ngomongin gini, jadi kita tuh gimana? Duh panik deh kayak. Nah terus kita langsung ngomong di chat kayak bener-bener langsung cari solusinya gitu. Nggak nyalahin siapa-siapa, pokoknya langsung fokus cari solusi. Jadi itu tuh, oh kayak gini ya, berorganisasi tuh kayak gini ya, langsung kayak tahu gitu. Nah terus yang brave, yang keberanian itu juga, Balkis tuh sebenarnya anak yang takut sebelum nyoba, takut gagal sih lebih tepatnya. Jadi sebenarnya pas project-project itu kan ketemu orang banyak ya, itu tuh
kayak takut banget, gimana takut gagal. Jadi ujung-ujungnya nggak mau nyoba. Padahal tuh ketakutan itu sebenarnya cuma ada di dalam hati kita, nggak nyata gitu kan. Ya udah, Bakis tuh sekarang jadi berpikir lah, ngapain lo takut gitu kan, kalau misalnya jatuh bangkit lagi, gagal ya usaha lagi gitu. Pokoknya nggak usah takut deh gitu. Dan Bakis tuh mau bilang makasih yang banyak banget, pokoknya makasih banyak banget buat semuanya, buat Kak Chance, buat Kak Fahmi, buat semuanya deh yang udah bantu Bakis selama ini. Soalnya Bakis bergabung di Impact Circle 2 ini ngerasakan banget kayak berubah banget gitu loh, menjadi lebih baik lagi. Kayak Bakis bangga banget bertemu sama kalian gitu. Pokoknya Bakis bangga sama kita semua. Dan apa lagi ya? Dan makasih juga buat Chelsea, buat Tiwi yang udah ngasih tahu Bakis tentang Impact Circle School ini. Soalnya kalau mereka nggak ngasih tahu, Bakis tuh nggak akan pernah tahu Ketapang tuh punya organisasi yang keren dan luar biasa ini gitu loh, kayak bangga banget. Oke. Jadi yang terakhir, jangan lupa buat isi Artabox ya teman-teman. Oke, makasih. Wah, keren-keren. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Wah, keren banget dari Balkis. Aku kayak, keren. Keren. Wah, berarti Balkis sudah menemukan. Tadi aku dengar ya poin yang paling penting banget, Balkis bangga banget jadi impactors. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi kalian di sini tuh adalah anak dasar rata-rata. Baik dari segi akademik, gitu. Rata-rata kalian tuh anak-anak juara kelas loh. Kok dari segi akademik ya. Jadi, pintar-pintar di sini anak-anak. Apalagi dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang rata-rata kan ada anak juara kelas gitu. Jadi secara akademik kan keren gitu ya. Terus secara non akademik kalian tuh sangat emosional, intelijennya tinggi banget karena kan udah bergerak di sosial, mau bantuin orang kayak gitu. Berarti secara intelijen dan emosional, intelijennya kan bagus banget. Artinya kan kalau bagus gitu. Jadi ada mungkin beberapa anak secara akademik jago, tapi ke sosialnya kurang, emosinya kurang gitu. Jadi kayak ya datar aja gitu. Tapi kan tidak gitu. Jadi kan harus bangga banget sama kalian gitu ya. Aku pernah bilang ibaratnya kalian tuh sebenarnya tuh adalah lilin api gitu ya, yang punya semangat gitu. Nah, ketika satu padam gitu, seharusnya kan bisa nyemangatin yang lain. Apalagi ini ada di SMA 1, SMA 2, SMA 3, Yohanes, MAN 1. Kalau dulu ada MAN 1, MAN 2, SMK 1, SMK 2, SMA 4 kayak gitu. Jadi dan itu rata-rata biasanya ada anak ketua OSIS-nya tuh munculnya tuh di sini, ketua OSIS, Mbak MPK, wakilnya gitu, terus anak-anak juara gitu. Wis keren-keren. Anak olimpiade gitu. Waktu kemarin aja anak olimpiadenya banyak banget dari Impact Circle gitu. Wis keren kan? Gitu. Jadi kan harus bangga kayak gitu. Oke. Nah itu penutup dari Balkis gitu ya. Terima kasih, tentunya bagus banget gitu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain udah mau belajar di sini bareng gitu. Kita belajar bareng gitu ya. Apapun gitu ya, yang penting positif gitu ya, baik itu akademik maupun non akademik. Nah untuk program yang baru yang semester 1 ini kita memang banyak ke non akademiknya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kita juga ada yang sisinya akademik gitu, kayak misalnya bahasa Inggris, juga ada yang UTBK. Nah itu nanti di semester kedua ya gitu belajarnya gitu. Ini fase sosial dulu gitu. Jadi kita punya kelas-kelasnya gitu. Oke, semangat ya gitu. Kalau bagi yang belum aktif nggak apa-apa gitu, kita jangan ibaratnya minder gitu loh, kayaknya aku belum aktif deh, nggak apa-apa gitu, nanti kita belajar lagi gitu. Dulu ada juga kok kayak misalnya dulu Rafina, dulu di awal-awalnya dia nggak terlalu aktif, kemudian dia ikut Impact Ramadan, terus dia aktif, terus sampai sekarang aktif gitu, keterusan kayak gitu ya. Beberapa anak emang kayak gitu. Jadi ada permulaannya. Ada dulu yang aktif banget, sangat aktif sekali, terus tiba-tiba ngilang kayak gitu. Ya nggak apa. Kita punya semangat yang berbeda, punya tujuan yang berbeda gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada apa ya hard feeling untuk hal itu. Oke, kalau nggak ada lagi kita doa dulu, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya untuk waktunya. Jangan lupa jam 1 ya, jam 1 kita ada sesi yang kedua yaitu tentang determination.
gitu. Oke, ingat lagi harus bangga ya di Impactors gitu. Karena kayak orang-orang hebat, berarti kan bisa semangat satu sama lain. Bayangkan kalau misalnya banyak orang hebat gitu berkumpul dalam satu tempat yang sama, maka dia bisa bikin apa sih gitu. Satu orang aja udah bisa bikin hal yang besar, apalagi kalian yang banyak gitu ya. Semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat, selamat makan siang, dan apapun yang kalian lakuin. Bye-bye. Bye. Jangan lupa isi presensi ya, gitu. Rajin-rajin. Nanti aku teror.